kabar? Kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini dengan materi transformasi teknologi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Tujuan pembelajaran menganalisis kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan. Transformasi teknologi yang pertama adalah revolusi hijau atau teknologi pangan. Revolusi hijau ini berawal setelah Perang Dunia I selesai. Perang Dunia I menyebabkan rusaknya banyak lahan di Eropa, sehingga mengancam produksi pangan saat itu. Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi asal Inggris bernama Thomas Robert Malthus mengemukakan teori yang sangat menggemparkan dunia. Teori ini dikenal dengan teori Malthus. Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pangan itu sendiri. Teori ini juga menjelaskan bahwa suatu saat nanti harga pangan akan semakin mahal karena jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan yang ada di bumi. Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, lebih tepatnya pada masa Orde Baru, sejak dilaksanakannya Pelita I di tahun 1969, revolusi hijau diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertanian. Revolusi hijau dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 4 program. Yang pertama, intensifikasi pertanian, dilakukan melalui program Panca Usaha Tani, meliputi pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian, dilakukan melalui perluasan area pertanian sebelumnya yang belum pernah dimanfaatkan. Seperti contoh, pemanfaatan hutan, pemanfaatan lahan gambut, atau padang rumput untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, merupakan pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang bersifat menguntungkan, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Contohnya, penanaman beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. Yang keempat, rehabilitasi pertanian. Pada tahap ini merupakan kegiatan penanaman kembali lahan pertanian yang rusak atau tidak terawat sebelumnya. Contohnya, memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Dari pelaksanaan program revolusi hijau, Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras. Revolusi hijau membawa dampak positif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tahukah kalian, dampak lain selain dampak positif? Selain dampak positif, ada juga dampak lain, yaitu dampak negatif. Yang pertama, musnahnya organisme penyubur tanah. Yang kedua, kesuburan tanah menurun dan menjadi tandus. Yang ketiga, tanah mengandung residu akibat endapan pestisida. Yang keempat, hasil pertanian mengandung bahan kimia pestisida. Yang kelima, ekosistem rusak dan tidak lagi seimbang. Yang kedua, yaitu teknologi transportasi. Sejarah transportasi dimulai pada 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat besar, sehingga perjalanan pada saat itu belum efisien seperti sekarang ini. Nah, agar kalian lebih akrab lagi dengan perkembangan transportasi, khususnya transportasi di Indonesia, mari kita ulas satu persatu mengenai jenis-jenis transportasi. Yang pertama yaitu transportasi darat. Gedung bernama Lawang Sewu yang dibangun Belanda pada 27 Februari 1904 berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama NIS. Perusahaan itu yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan antara Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867 untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang perekonomian, terutama untuk perkebunan kopi, gula, tembakau, dan karet. Yang kedua yaitu transportasi udara. Jika berbicara mengenai perkembangan pesawat terbang di Indonesia, pikiran kita pasti tidak lepas dari tokoh B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki lebih dari 45 hak paten, utamanya di bidang industri dirgantara. Salah satunya yaitu
Penemuan paling fenomenal adalah teori keretakan atau sering disebut dengan faktor Habibie. Sampai saat ini, teori keretakan masih digunakan di dunia penerbangan. Saking fenomenalnya, Habibie mendapatkan julukan Mr. Krak. Perusahaan transportasi di bidang udara dipegang oleh Dirgantara Indonesia. Sebelumnya, PT Dirgantara Indonesia bernama Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara pada tanggal 18 Oktober 1985. Sayangnya, pada tahun 1997, faktor krisis ekonomi melanda dan dampaknya yaitu industri pesawat terbang Nusantara menjadi goyah. Saat itu, banyak terjadi PHK sehingga menurunnya produktivitas industri pesawat terbang Nusantara. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2000, Industri Pesawat Terbang Nusantara berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Setelah bangkit dari krisis ekonomi, PT Dirgantara Indonesia banyak menerima pesanan dari luar negeri. Contohnya yaitu dari Thailand, Malaysia, Brunei, Korea, dan Filipina. Selain memproduksi berbagai jenis pesawat, PT Dirgantara juga memproduksi helikopter, senjata, dan pelatihan serta servis untuk mesin pesawat. Yang ketiga yaitu transportasi air. Transportasi air memiliki peran penting bagi negara kepulauan, contohnya yaitu Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dan disatukan oleh lautan yang sangat luas. Transportasi laut menjadi urat nadi bagi perekonomian Indonesia. Pada Orde Baru selama Pelita 5, pemerintah membangun sarana transportasi laut. Upaya yang dilakukan adalah menstabilisasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada. Contohnya yaitu dengan mengadakan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dengan tujuan memperlancar lalu lintas antara pulau dan meningkatkan perdagangan domestik dan internasional di Indonesia. Saat ini sudah ada 13 trayek tol di Indonesia. 11 diantaranya yaitu berada di kawasan timur Indonesia. Adapun 2 trayek sisanya berada di kawasan barat Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Pada tanggal 9 Juli 1976 diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. SKSD ini bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimili serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit Palapa B1. Diluncurkan pada tanggal 16 Juni 1983. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini dengan materi transformasi teknologi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Silakan anak-anak mengulang kembali materi tersebut. Dan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi kembali dengan materi yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih.